Dalam 1 dekade terakhir, industri K-pop telah melahirkan banyak grup berbakat. Tapi jika kita bicara soal siapa yang paling berani, paling eksperimental, dan paling berisik dalam artian terbaik, 2 nama ini pasti muncul di kepala kalian. Di sudut kiri, kita punya representasi soul dari SM Entertainment. Sang pionir konsep neo dengan harmoni vokal tingkat dewa dan struktur lagu yang mematahkan logika. Anisette Sentui Vinci Secchi, dan di sudut kanan, pasukan elit dari JYP Entertainment. Grup self-producing yang menciptakan genre mereka sendiri, Malateis, dengan energi yang meledak-ledak Stray Kids. Banyak yang membandingkan mereka karena satu alasan, mereka sama-sama tidak takut menjadi berbeda. Tapi, apa yang sebenarnya membedakan DNA musik mereka? Siapa yang lebih unggul dalam rap, vokal, atau performance? Di video ini, kita akan bedah tuntas selama beberapa saat ke depan. Siapkan link stitch kalian, let's dive in. Untuk memahami musik mereka, kita harus lihat dari mana mereka berasal. NCT 127 debut lebih dulu di tahun 2016 sebagai unit tetap dari brand NCT yang berbasis di Seoul. Mereka membawa beban berat warisan sebelum Masehi Entertainment, perusahaan yang melahirkan Tisco, Sheena, dan EXO. Filosofi mereka adalah inovasi. Musik mereka seringkali ahead of time, aneh saat pertama didengar, tapi candu setelahnya. 2 tahun kemudian Doismu Idezoy to Stray Kids lahir. Berbeda dengan grup JYP sebelumnya, SKZ dibentuk melalui survival show di mana sang leader, Bang Chan, memilih membernya sendiri. Ini poin krusial. Teman-teman, Stray Kids dibangun di atas fondasi kebebasan berkreasi dan tim yang solid. Jika NCT 127 terasa seperti high-end art gallery yang dikurasi dengan sempurna, Stray Kids terasa seperti underground club yang dibangun oleh sekumpulan sahabat. Masuk ke bagian paling menarik, musik. Keduanya sering dituduh membuat noise music oleh haters. Tapi mari kita luruskan, noise mereka itu berbeda. NCT 127 adalah master dari layering. Coba dinggahkan cherry bomb atau stiker. Musik mereka sangat teknikal. Di balik beat yang keras, ada tumpukan harmoni R dan B yang sangat kompleks khas SM. Lagu NCT 127 seringkali punya struktur jembatan bridge yang melodius dan vokal high note yang melengking berkat power vokal seperti Taeil, Doyoung, dan Haechan. Mereka menggabungkan hip-hop dengan kemewahan R dan B. Di sisi lain, Stray Kids mendefinisikan musik mereka sebagai Malateis, pedas dan bikin ketagihan. Berkat tim produser internal mereka Tres Racha Bang Chan, Cheng Bin Han, musik SKZ sangat bass heavy, penuh dengan elemen EDM, dubstep, dan trap yang agresif. Lirik mereka lugas, penuh pemberontakan, dan sangat relate dengan kegelisahan Gen Z. Jika NCT 127 adalah musik untuk flexing gaya, Stray Kids adalah musik untuk moshing dan melepas stres. Koreografi Anisette 127 terkenal dengan detail dan sinkronisasi yang aneh tapi artistik. Gerakan mereka seringkali compact, fokus pada footwork dan isolation. Lihat saja Taeyong atau Mark, cara mereka mengontrol tubuh itu sangat presisi. Vibe-nya cool, kalem Butley. Stray Kids, mereka adalah definisi tenaga kuda. Koreografi mereka ekspansif, memakan banyak tempat, dan sering melibatkan formasi akrobatik. Lihat Hyunjin, Lino, dan Felix. Mereka menari seolah-olah itu hari terakhir mereka hidup. Energinya mentah dan meledak-ledak. Vibe-nya loud, wild, and free. Ini mungkin bagian yang paling sering didebatkan. Siapa yang menang? Secara objektif, untuk urusan vokal, NCT 127 sangat sulit dikalahkan. SM Entertainment dikenal sebagai gudangnya vokalis terbaik. Teknik vokal lain 127 Tae, Doyoung Jaehyun, Haechan, Jungwoo sangat matang, stabil, dan mampu mencapai nada-nada yang tidak masuk akal sambil menari. Tapi untuk urusan rap, Stray Kids adalah monster. Dengan Changbin dan Han yang sering disebut sebagai salah satu rapper terbaik di generasi keempat. Flow dan diction mereka luar biasa cepat dan tajam. Mark dan Taeyong di NCT 127 punya gaya rap yang unik dan swag. Tapi secara teknis spitting bars, rap lain SKZ punya keunggulan di agresivitas. Pada akhirnya, kedua grup ini telah mencapai hal yang dulunya mustahil. NCT 127 membuka jalan dengan tur dunia besar mereka dan konsisten di Billboard.
Stray Kids baru-baru ini mencetak sejarah dengan memuncaki Billboard 200 berkali-kali berturut-turut. Jadi, NCT 127 vs Stray Kids, siapa pemenangnya? Jawabannya tergantung apa yang telinga kalian cari. Jika kalian mencari musik yang sefikit, vokal R&B yang eargasm, konsep visual futuristik, dan kedewasaan artistik, NCT 127 adalah rumah kalian. Tapi, jika kalian mencari energi mentah, lirik yang menyuarakan perjuangan diri sendiri happy yang gila dan rasa persaudaraan yang kental, Stray Kids adalah jawabannya. Kabar baiknya, kita tidak harus memilih. Kita hidup di masa di mana kita bisa menikmati karya kedua legenda ini secara bersamaan. Itu adalah kemenangan terbesar bagi kita, para fans K-pop. Nah, kalau kalian sendiri, kalian tim Neo City atau tim Distract Novi? Atau kalian multistans Maruk yang suka keduanya? Tulis bias kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian suka analisis mendalam seperti ini. Dan subscribe untuk konten K-pop lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.